Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan roleplay tentang kesehatan reproduksi pada lansia, remaja, dan wanita usia subur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mary Andani, NPMF 0G0218. Saya Tria Pranisa, NPMF 0G0239. Saya Vera Dumela, NPMF 0G020013. Selamat menyaksikan. Bu, Bapak ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya ini Bu udah tua ya Bu ya, termasuk usia tua, tapi anak saya itu sudah banyak Bu, sudah 5 Bu. Ini aja baru melahirkan 6 bulan yang lalu Ibu. Nah, jadi bagaimana ya Ibu, saya itu untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti KB atau yang lain itu takut Ibu. Oh, kalau saya boleh tahu, usia Ibu sekarang berapa Bu? 42 Bu. 42 tahun ya Ibu, udah punya anak 6 ya Bu? Udah banyak ya Bu. Terus selama ini Ibu udah ada menggunakan alat kontrasepsi seperti KB atau yang lain Bu? Belum Ibu. Nah, kalau untuk KB yang 3 bulan itu Ibu, saya takut kan ini Bu ya, menstruasinya tidak teratur Bu. Terus kalau yang IUD itu saya takut menjalar kemana-mana Ibu. Terus kalau yang implan itu saya takut tertandam nanti Bu di sini. Jadi itu bagaimana ya Ibu? Oh, Ibu jangan usah khawatir dengan usia Ibu sekarang yang udah cukup tua. Kalau Ibu hamil lagi itu kan udah rawat janin ya Bu, udah gangguan pada nggak bagus juga untuk kesehatan Ibu serta juga janinnya. Tapi kita nggak bisa untuk melarang untuk suami istri berhubungan. Jadi kan kita harus menggunakan alat kontrasepsi itu Bu. Nanti saya akan kasih tahu Bu bagaimana cara Ibu memilih alat kontrasepsi. Itu kalau untuk yang KB itu Bu, udah ada KB 1 bulan sama yang 3 bulan. Tapi kendalanya di 3 bulan ini itu nggak halangan Bu. Nanti ibunya nggak nyaman karena nggak halangan. Tapi yang kalau yang 1 bulan itu cocoknya untuk yang ingin lagi punya anak Bu. Ibu jangan usah khawatir Bu kalau menggunakan IUD itu Bu, nggak akan berjalan kemana-kemana. Karena mitosnya itu kan Bu, takutnya itu berjalan kemana-mana kan Bu. Tapi sesungguhnya kalau IUD itu nggak berjalan-jalan kemana-mana Bu. Kalau untuk implan itu nggak bakal Bu tertanam, karena kan itu kan udah melekat di balik kulit itu. Jadi nggak bakal Bu. Jadi Ibu, untuk saran Ibu, kami bagaimana Ibu? Untuk memberanikan memakai alat kontrasepsi itu takut Bu. Kalau saya sarankan Ibu lebih baik memilih implan atau IUD saja Bu. Daripada Ibu suntik KB harus suntik 3 bulan sekali ke sini, nggak halangan. Terus juga ke sini suntik 1 bulan sekali. Nanti takut juga kebobolan. Ya, Ibu bisa milih IUD atau enggak implan aja Bu. Tergantung juga persetujuan dari suami. Kasih tahu juga suaminya kalau pasang IUD itu di bagian jalan lahir Bu, Pak. Terus juga kalau di implan itu di lengan. Pemakaiannya juga cukup lama. Oh, jadi begitu ya Ibu Bida. Ya, tapi kalau saya menyarankan lebih baik pasang IUD aja Bu. Ibu nggak usah khawatir Bu untuk kalau IUD nanti jalan kemana-mana, enggak, itu cuma mitos Bu. Nanti juga kalau misalnya kalau suaminya bilang itu nggak nyaman, itu mungkin talinya aja yang kepanjangan kalau di IUD itu Bu. Iya begitu ya Bu. Iya. Yaudah, makasih ya Ibu atas penjelasannya. Ya Ibu, jangan lagi ya Ibu hamil ya Ibu, kasihan juga umur Ibu udah tua, anaknya udah banyak, nanti repot hamil, melahirkan hamil lagi, pasang itu Bu KB-nya. Ya Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Bidan, saya itu takut kalau anak saya ini melakukan pergaulan bebas, karena saya lihat-lihat anak saya ini udah nggak ke jalan yang benar kayak gitu. Iya Dek, Adek sekarang tuh keluarnya gimana Dek? Enggak kok Bu, cuman main sama teman aja. Mana ada kamu pulang jam 2 malam, jam 3 malam, setiap hari kayak gitu. Main ke rumah teman Bu. Nggak ada Bu Bidan, saya sering sekali lihat pantau sosial medianya. Dia pakai pakaian seksi, ketemu orang-orang baru kayak gitu di klub-klub malam. Iya Dek. Nggak.
Saya sering marahin Bu Bidan, tapi dia nggak pernah mikir saya. Nah, jadi begini ya Ibu, dalam peran kita sebagai orang tua untuk kesehatan reproduksi pada remaja ini Ibu, kita lebih ke mendekatkan diri kita kepada anaknya Ibu, seperti kita lebih ke memberikan kasih sayang. Mungkin Ibu selama ini sering sibuk dengan pekerjaan Ibu sampai kurang memberikan kasih sayang kepada anak Ibu. Terus untuk anak Ibu juga saat ini sampai takut untuk berbicara kepada Ibu, dia pergi kemana karena takut itu tadi. Ibu juga mungkin terlalu memarahinya terlalu berlebihan. Nah, terus untuk adik, kita di sini untuk menjaga kesehatan reproduksi harus lebih ke diri kita sendiri ya dek, lebih ke jaga-jaga. Takutnya nanti kalau terlalu bebas bisa terjadi kekerasan dalam seksual. Nah, terus bisa nanti melahirkan usia dini. Kan usia adik juga belum terlalu matang kan untuk berkeluarga. Jadi kita di diri kita sendiri ya dek, untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Dan untuk keluarga juga, kita sebagai orang tua juga tidak bisa terlalu mengekang anak kita, juga tidak harus keluar, dia juga butuh keluar, tapi lebih ke diawasi dan kalau memarahinya jangan terlalu keras. Terus untuk ibu yang memberikan perhatiannya itu, kita sama-sama tahu kan sekarang pekerja keras semua, baik wanita maupun laki-laki, tetapi alangkah baiknya lebih disempatkan lagi untuk memperhatikan anak kita dan lebih ke sharing lah ibu, agar anak kita bisa curhat ke kita. Kita tidak tahu masalah anak kita nanti di sana, entah putus cinta, adiknya galau, terus pergi ke dugem-dugem kan. Nggak boleh dulu pacaran Bu Bidan. Nah itu juga ibu melarang keras untuk pacaran, tapi keinginan anak kita kan tidak tahu ibu. Alangkah lebih baiknya kita memberi kebebasan tapi tetap dipantau ibu, agar tidak terjadinya nanti nanti kalau anak kita tidak nekat ibu, kalau dia nekat, dia berpergaulan yang bebas karena di rumah terlalu dikekang, nanti dia melakukan hal-hal yang tidak baik seperti berhubungan seksual belum pada waktunya. Maksudnya yang belum pada waktunya itu belum menikah kan ibu, terus juga usianya masih dini, nanti terjadinya kehamilan di usia dini. Terus dia juga takut kan untuk bercerita kepada ibu, nanti dia nekat untuk melakukan aborsi ibu. Itu kan sangat berbahaya untuk reproduksi kita yang masih muda ini. Iya Bu Bidan, itu mungkin kesalahan saya karena saya sekarang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, sampai saya nggak tahu apa kegiatan anak saya. Tapi saya itu ingin sekali anak saya itu berubah di rumah. Kalau memang dia mau keluar, keluar aja, nggak usah sampai jam 2 subuh tuh jangan. Saya tuh kadang tuh mau marahin dia, tapi dia tuh setiap saya marahin dia tuh nggak hiraukan saya. Jadi saya tuh masa bodoh sampai saya harus datang ke tempat Bu Bidan. Nah jadi untuk adik juga kan, ibunya juga bekerja, jadi adik tuh lebih ke pengertian agar mengerti waktu ibunya. Nanti pasti ibunya juga ada libur. Nah adik juga bisa mendekatkan, ajak liburan ibu anaknya biar bisa lebih dekat lagi kepada keluarga. Jangan lagi anak keluar malam, ibu tuh capek-capek cari uang. Bagaimana ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ibu? Nggak ada lagi Bu Bidan. Terima kasih banyak ya Bu Bidan udah menyadarkan saya dan juga udah menyadarkan anak saya. Semoga anak saya udah bisa berubah ya Bu Bidan. Ya dek, untuk dijaga ya dek, jangan sampai ada kehamilan di usia dini sama kekerasan pada seksual untuk remaja ya dek ya. Iya ibu, makasih ya ibu, maaf ya ibu. Iya. Iya ibu bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya jadi begini ya ibu. Nah saya ini sudah menikah 2 tahun ibu. Nah tapi saya ini belum punya anak ibu. Mungkin terkendala kemarin ibu, kesalahan saya ibu, dikarenakan kemarin baru-baru menikah saya menggunakan alat kontrasepsi KB suntik 3 bulan ibu. Oh kemarin pas baru menikah ibu langsung menggunakan KB 3 bulan. Oh jangan lagi ya ibu, karena KB 3 bulan itu ibu sangat beresiko, banyak pasti ibu kemarin jarang halangan ya. Iya ibu. Nah itu dikarenakan kita kan disuntikan ke hormon ibu. Jadi untuk lain kali ibu jangan menggunakan KB 3 bulan. Untuk kalau misalkan ibu ada masih mau menunda kan, belum ingin mempunyai anak, jadi
ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi yang alami, seperti ibu bisa menggunakan kondom pas berhubungan seksual itu. Iya ibu, tapi sekarang tuh sudah mau proses program kehamilan ibu. Itu gimana? Tapi KB-nya udah dilepas. Udah bu. Ya ibu, ibu bisa makan makanan yang bergizi untuk mengembalikan lagi ya ibu. Tapi begini Bu Bidan, saya itu ingin cepat punya anak ibu, karena juga suami saya juga pengen cepat punya anak ibu. Iya Bu Bidan, saya ini udah menikah 2 tahun tapi saya nggak punya anak. Saya malu dilihat tetangga nggak punya anak. Kemarin saya bilang sama istri saya ini, nggak usah kerja. Ini dia mau kerja. Di tempat kerjanya dia itu sudah ada perjanjian kalau nggak boleh punya anak. Jadi itulah dia lakukan itu, suntik KB belum waktunya. Bapak, semua orang mungkin ingin sekali mempunyai anak, tapi bapak nggak boleh untuk memaksa harus mempunyai anak sekarang. Kasihan juga ibunya. Bapak sama ibu kan sekarang banyak program-program kehamilan kan, bisa konsultasi ke dokter. Ibu bisa langsung ke dokter konsultasi untuk program-program kehamilan, karena itu ada banyak kan Pak, Bu. Jadi ibu untuk sekarang itu sabar aja, karena untuk ada anak itu kan titipan dari yang di atas ya. Nanti kalau misalkan udah dikasih rezeki sama yang di atas pasti dikasih, tapi dengan cara kita juga harus berusaha. Ya Bu Bidan, jadi sekarang saya harus suruh istri saya istirahat dulu Bu Bidan. Iya benar bapaknya, istrinya suruh istirahat yang banyak untuk mengembalikan hormonnya lagi. Oh, jadi begitu ya Ibu Bidan. Makasih ya Ibu untuk arahannya Ibu. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya ibu bapak sama-sama, semoga nanti cepat dapat keturunan ya. Iya Bu Bidan. Itulah video roleplay dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.